Ya, pemirsa, pemerintah akan menyalurkan bantuan subsidi upah kepada para pekerja dan guru honorer untuk periode Juni sampai dengan Juli 2025 sebesar Rp150.000 per bulan dan akan dicairkan sekaligus dalam satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025. Ya, bantuan ini menyasar sekitar 17 juta pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta per bulan atau sesuai dengan upah minimum provinsi yang berlaku, serta untuk 3,4 juta guru honorer. Dan penyaluran BSU nantinya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama untuk guru honorer. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, jaga daya beli pemerintah salurkan subsidi upah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Halo Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Pak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Halo Pak Timbul, apa kabar Pak? Sehat, salam sehat selalu. Salam Baik. sehat, Rian. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan Pak Rian, kita akan mereview terkait dengan kebijakan bantuan subsidi upah ini. Pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, terutama pekerja dan juga guru honorer di tengah tantangan ekonomi global dan domestik saat ini. Apakah Anda menilai ini kebijakan yang sudah cukup tepat atau seperti apa nih Pak Rian? Silakan. Kalau saya bilang kebijakan ini memang sifatnya inklusif ya. Dalam artian bagaimana masyarakat kita, saudara kita lapis bawah yang memiliki penghasilan terbatas secara ekonomi, kemudian dinaikkan derajat atau level daya belinya. Sehingga mereka bisa memenuhi selain kebutuhan-kebutuhan dasarnya, tapi juga kebutuhan-kebutuhan sekunder maupun tersiernya. Nah, yang kedua yang juga ingin saya sampaikan bahwa kebijakan pemberian upah seperti ini kepada pegawai-pegawai atau pekerja lapis bawah memang juga dikerjakan di negara-negara manapun, apakah itu negara maju, negara sedang berkembang maupun negara yang terbelakang. Kenapa demikian? Karena untuk lapis masyarakat subsisten seperti ini peran daripada negara memang harus diwujud nyatakan dengan bentuk ya tadi semacam social aid ya atau bantuan sosial. Kalau dalam hal ini adalah dalam bentuk bantuan upah tadi. Oke. Dan yang penting budgeting atau penganggaran daripada pos untuk bantuan upah ini sudah disiapkan sehingga betul-betul istilahnya itu siap untuk disalurkan seperti itu. Tentu dengan tata kelola yang baik ya. Saya selalu concern kalau ada urusannya itu anggaran itu tolong nanti dari sisi governansinya betul-betul dijaga dengan baik gitu. Baik, dari opsi sendiri melihat bagaimana begitu dengan program yang diperuntukkan bagi pekerja dan juga guru honorer ini nih, Pak Timbul? Ya, memang tentunya BSU ini kan yang keempat ya. Waktu zaman COVID itu 1, 2, 3, 2022 itu terakhir keluar Permenaker nomor 10 tahun 2022 yang sekarang direvisi menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2025 yang memang ditentukan jumlah pembiayaannya 600.000, 300.000 per bulan. Itu ada di pasal 6 ya. 300.000 per bulan dan dibayarkan sekaligus jadi 600.000. Memang ini sudah yang keempat yang memang mendukung daya beli pekerja ya. Khususnya tadi disampaikan di ayat 3-nya itu di pasal 3 maksud saya di bawah 3,5 juta sampai ke 3,5 atau ke upah minimum. Oke. Jadi memang kalau di Jakarta itu yang gaji 5,4 juta itu masih dapat ya. Nah, ini yang tentunya kami menyambut baik dan ini bagian dari intervensi negara untuk bisa mendukung daya beli. Cuma memang tentunya data yang digunakan untuk memberikan ini masih terus dari BPJS Ketenagakerjaan yang memang tentunya masih banyak pekerja formal yang belum terdaftar sehingga dia tidak dapat. Kedua, tentunya pekerja-pekerja yang mohon maaf ya, misalnya pekerja-pekerja informal seperti pengendara Gojek online gitu ya. Itu kan sebenarnya kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan jika dibandingkan memang dengan yang 5,4 juta. Saya khawatir memang nanti yang 600.000 ketika diberikan kepada pekerja yang di Jakarta misalnya 5,4 juta,
dia dilarikan ke saving gitu loh. Kan yang ditargetkan adalah 600.000 ini masuk ke pasar supaya menggerakkan barang dan jasa gitu ya. Apalagi nanti masuk dalam masa pendaftaran sekolah. Nah, kalau pekerja-pekerja yang upahnya 3,5, yang 1,5 ojek-ojek online, mereka pasti mengkonsumsi. Dia akan larikan ke pasar gitu. Tapi kalau yang ini kan, ya saya sudah punya kok, nanti malah di saving. Nah, jadi tentunya yang menjadi kritik kita, pertama adalah basis data. Masih berbasis pada BPJS Tenagakerjaan sehingga ada orang atau pekerja yang berhak tapi tidak dapat, yang memang perlu dibantu. Tetapi ada juga pekerja yang tadi di daerah Bekasi yang 5,5, 5,6 masih dapat karena upah minimumnya dibulatkan ke 5,6. Nah, tentunya ini yang memang juga harusnya pemerintah punya basis data karena kan ini udah BSU keempat. Harusnya di BSU 1, 2, 3 itu membangun data sehingga ada pekerja-pekerja yang memang berhak itu yang disasar gitu. Oke. Misalnya pekerja-pekerja penjaga toko ya, yang gajinya cuma 1,5, 1 juta gitu ya. Nah, mereka itu pekerja dianggap informal. Walaupun mereka pekerja yang didaftarkan ke BPJS Tenagakerjaan, tapi karena statusnya pekerja informal, bukan formal, dia nggak dapat. Nah, ini kan juga yang memang tentunya program yang baik ini harus juga dipastikan tepat sasaran. Oke, Nah, oke. kembali ini persoalan klasik menurut saya seperti yang kita Baik. sampaikan di BSU 1, 2, 3, dan 4. Oke, Seperti Pak itu. Timbul, ini menarik. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana kalau Anda melihat begitu? Nampaknya permasalahan data juga masih menjadi permasalahan klasik juga. Kemudian tadi bagi sektor formal dan informal. Jadi sebenarnya lebih tepatnya kemana sih kalau kita bicara mengenai BSU yang disalurkan oleh pemerintah ini? Apakah juga mereka yang bekerja dalam artian di sektor formal atau informal pun juga berhak juga untuk mendapatkan bantuan? Saya garis bawah yang disampaikan Bang Timbul itu valid. Hmm. Kalau tadi sampaikan bahwa program BSI itu sudah jalan yang keempat kali, tentunya di sesi 1, 2, 3, 4 ada yang namanya pengkinian data Hmm. atau pemutakhiran data. Ini penting. Oke. Satu juga karena ada pembaruan-pembaruan dari unsur pekerja, ada yang sudah retired, ada pegawai baru dan sebagainya dan sebagainya. Hmm. Kemudian tadi jangkauannya juga mungkin diperluas sehingga ibarat kita menebar jaring itu semua ikan-ikan yang kita ingin sasar itu tercover semua di jaring yang kita sebar tadi. Karena begini, saya baru ngeh yang disampaikan Bang Timbul tadi. Apa namanya? Policy yang sangat inklusif dan sangat partisipatif dari pemerintah ini bisa jadi tingkat keberhasilan atau efektivitas menjadi tidak optimal. Karena apa? Ternyata jaring pekerja yang kita capture tadi sebagian yang maksudnya aliran dananya itu bisa untuk dikonsumsikan sehingga bisa menggerakkan roda-roda perekonomian terutama di daerah-daerah ya. Ya. Itu jadi tidak tercapai optimal karena justru tadi betul setiap orang penerima apa namanya penerima tambahan upah tadi karena merasakan aku sudah cukup dengan uang 3,5 misalnya. Lalu tambahnya itu ya ngendon aja di bank. Memang itu bukan pilihan yang jelek, tapi menjadi tidak sesuai yang diharapkan atau dimaksudkan dari kebijakan BSU yang keempat ini. Jadi Oke. betul kembali mungkin harus ada sedikit effort ya. Data itu kita kinikan, kita mutakhirkan Hmm. dan perlu diperluas. Kan banyak sekali pekerja-pekerja yang sifatnya tuh non formal, Ya. itu tidak terdata secara legally ya, itu di Kementerian Tenagakerjaan atau mungkin di BPJS Tenagakerja. Hmm. Tetapi itu jumlah kan makin banyak. Seiring dengan ya pemutusan hubungan kerja yang sangat masif sepanjang hampir 1 tahun terakhir ini, Mas. Nah ini note dari kita, dari saya, dari Bang Timbul mudah-mudahan bisa dijadikan apa positif isu ya untuk perbaikan ke Hmm. depannya gitu. Oke, nah kita tahu juga BSU kan dinilai bersifat sementara saja nih Pak Arya. Dengan bantuan BSU di mana tantangan struktural terkait dengan kesejahteraan pun juga memang masih dipertanyakan. Apakah kita perlu menciptakan memang suatu sistem kerja ataupun dunia usaha yang memberikan pendapatan permanen? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan syarat penerima bantuan dari subsidi upah. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia persyaratannya. Yang pertama, warga negara Indonesia dengan NIK aktif, kemudian terdaftar aktif di BPJS sampai dengan April atau Mei 2025. Kemudian penghasilan per bulan maksimal 3,5 juta atau mengikuti dari UMP ataupun UMK yang berlaku di provinsi masing-masing. Kemudian bukan penerima PKH, Kartu Prakerja, ASN, TNI, dan Polri. Pekerja sektor prioritas dan guru honorer termasuk kategori berhak. Itu dia beberapa data dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Rian Krianto dan juga Pak Timbul Siregar. Baik. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan ini Pak Rian, lantas bagaimana Anda melihat persyaratannya, kemudian tadi efektivitas ini yang perlu kita lihat begitu. Apakah BSU yang ya banyak menilai ini memang sementara saja begitu, apakah perlu dicarikan solusi yang lebih jitu lagi nih misalnya Pak Rian? Pertama kalau soal tepat sasarnya ya harapannya tentu seperti itu ya. Tetapi tadi mengenai pemutakhiran data itu sesuatu yang harus dikerjakan segera biar kedepannya anggaran yang cukup besar ini bisa betul-betul tepat sasaran. Oke, Yang kedua, saya lebih ke apa ya isu yang lebih fundamental yaitu bagaimana kita mendorong ke depannya itu perbaikan level kesejahteraan dari pekerja-pekerja kita, terutama yang lapis bawah. Ya setiap tahun tentu ada namanya review ya atau peninjauan kembali terhadap level atau tingkat upah. Ya ini terkait dengan kebijakan upah di setiap korporasi atau setiap pelaku usaha dan tentu ada rujukannya. Rujukannya adalah biasanya peraturan Kementerian Tenagakerjaan dan sebagainya. Nah yang terakhir adalah tadi yang perlu kita cermati karena ada limitasi mereka yang berhak mendapat tunjangan upah itu adalah pekerja-pekerja sektor prioritas. Nah, tentu didefinisikan harus dengan baik ini sektor prioritas itu. Karena sektor prioritas itu ada mengalami apa ya namanya kedaluarsaan dari sisi waktu. oke. Dalam satu periode mungkin pekerja di sektor tertentu itu masuk sektor prioritas. Tapi lain waktu karena ada perubahan-perubahan kebijakan dari pemerintah tingkat pusat maupun tingkat daerah, bisa saja yang tadinya masuk kategori sektor prioritas lalu bergeser menjadi tidak sektor prioritas. Atau sebaliknya yang tadinya di luar sektor prioritas karena kebutuhan tertentu yang mendesak, dia bisa bergeser dari non prioritas menjadi prioritas. Nah ini tentu catatan-catatan yang sangat mikromanajemen, tapi juga harus dikerjakan oleh pemerintah. Nah sebagai catatan yang paling mendasar adalah ya tentu ke depan itu pemerintah bagaimana mengupayakan sebuah policy dasar ya atau grand design yang mampu meng-create lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang masuk area formal ya Oke. tanpa kita menghalangi untuk saudara-saudara kita yang memang punya apa namanya punya nawaitu punya niat untuk berwirausaha dan itu sangat bagus tapi juga perlu juga dibuka apa namanya lapangan-lapangan pekerjaan yang mampu menyerap lebih banyak lagi Oke. pekerja-pekerja ke sektor formal yang mereka juga dari apa ya dari sentuhan kebijakan yang sifatnya mensejahterakan itu bisa lebih lebih apa ya lebih appreciated gitu. Sekarang kalau kita lihat di Jakarta sendiri, Bang Timbul juga mungkin lihat begitu banyak saudara kita yang lalu beralih profesi ya karena kena PHK, lalu harus mengerjakan apa tadi ojek online dan sebagainya. Yang menurut saya dari sisi job security-nya atau keamanan bekerjanya itu mungkin jauh dari level memadai. Itu Baik. catatan-catatan saya, Oke, Mas Pras. Pak Rian. Nah, Pak Timbul lantas bagaimana kalau kita lihat upaya-upaya tadi untuk penciptaan lapangan kerja untuk bisa meningkatkan pendapatan yang lebih permanen, yang lebih jangka panjang begitu bagi para pekerja di Indonesia. Menurut Anda memang ini masih ada tantangan sendiri yang harus kita pecahkan bersama begitu. Mengingat juga kita tahu tantangan tidak hanya dari domestik, global juga semakin memanas begitu ya dengan konflik geopolitik, geoekonomi yang juga kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir begitu, Pak Timbul. Ya, jadi memang tentunya saat ini kita memang tidak baik-baik saja ya, ada dari eksternal maupun internal kita. PHK menunjukkan tren meningkat, pengangguran terbuka kan Februari 2025 disebut 7,28 juta orang ya, Ya, 7,28 juta, setengah menganggurnya itu sekitar 11,66 juta, artinya ini masih terus mencari kerja ya. Ya, kalau yang paruh waktu dengan pool bekerja itu kan relatif sudah settle ya. Nah, jadi artinya masih ada sekitar 18-19 juta orang yang terus masih mencari pekerjaan. Nah, ini
kembali ya bagaimana kita harus mendorong pemerintah juga memberikan insentif untuk dunia usaha supaya lebih banyak menarik investasi dan tentunya investasi yang datang ini kan juga tidak lagi investasi padat karya, ini banyak lebih padat modal. Nah, ini juga harus didorong ya bagaimana pelatihan-pelatihan skill kita untuk ditingkatkan pekerja kita sehingga bisa memenuhi dunia usaha dunia industri. Kalau mereka nanti bisa tertampung dan menjadi pekerja formal itu kan lebih baik gitu ya karena ada kepastian upah, ada perlindungan dan sebagainya. Nah, statistik BPS kan mengatakan sekitar 40,6 juta itu di formal, 59,4 juta, 59,4% itu sekitar 86 juta itu di informal. Nah, ini artinya memang skop yang lebih besar ini belum masuk menjadi area yang dibantu oleh pemerintah. Selama ini pemerintah itu dari sisi regulasi di Undang-Undang Ketenagakerjaan, di Undang-Undang Cipta Kerja, hanya fokus melindungi pekerja formal. Pekerja informal itu sepertinya terlepas gitu. Nah, padahal di pasal 1 angka 31 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan sangat jelas subjek yang disejahterakan itu pekerja di dalam hubungan kerja dan pekerja di luar hubungan kerja. Oke. Nah, oleh sebab itu bantuan subsidi upah ini menjadi sebuah permintaan berkali-kali yang kami sampaikan. Tolong sasar juga kepada pekerja-pekerja di luar hubungan kerja yang datanya ada. Misalnya tadi pekerja ojek online kan tinggal connect dengan si aplikator yang memang benar-benar pekerja itu pekerja ojek online ya. Kalau ada pekerja formal yang ngojek gitu ya, itu nggak usah karena dia sudah dapat gitu ya. Nah, artinya memang sumber data itu bisa dilakukan. Nah, seperti Pak Rian juga sampaikan, memang updating data itu harus kita lakukan terus. Nah, jangan bersumber dari BPJS Tenagakerjaan, tapi bagaimana pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja kan ada wajib lapor ke tenaga kerjaan perusahaan swasta. Nah, ini juga harus dimanfaatkan sehingga data itu lebih valid gitu ya. Oke. Karena kembali persoalan bahwa BSU itu baik, tapi masih menciptakan diskriminasi gitu. Banyak orang yang bilang, kok saya nggak dapat? Saya kan peserta BPJS Tenagakerjaan juga, program JKK, kecelakaan kerja kematian. Tapi statusnya informal. Nah, informal nggak tercover gitu. Yang diarahkan hanya formal, formal, dan formal. Itu BSU 1, 2, 3, dan 4 sekarang formal terus. Nah, memang tentunya ini menjadi kecemburuan menurut saya yang ke depan saya rasa harus dibuka lebih baik untuk memastikan bahwa pekerja yang disejahterakan itu tidak hanya formal. Pekerja di luar hubungan kerja, di luar yaitu pasal 1 angka 31 Undang-Undang 13. Nah, ini yang harus dikrit oleh pemerintah supaya bantuan itu benar-benar masuk ke pasar lagi untuk mensejahterakan, mendukung daya belinya si pekerja informal misalnya gitu ya. Baik. Yang mereka tuh kan sangat membutuhkan. Selama ini mereka lepas tidak terlindungi gitu. Baik, Pak Timbul, ini juga perlu kita cermati bersama. Nah, Pak Rian, lantas apa yang mungkin perlu kita carikan tadi? Strategi, solusi seperti apa begitu? Kita tahu komunikasi sudah disampaikan juga oleh para pekerja, kemudian pemerintah pun juga mencoba sebenarnya menjembatani, tapi kan memang masih ada belum yang win-win solutionnya. Nah, Anda melihat level mana atau posisi mana yang harus kita isi dulu sehingga tadi antara kesejahteraan masyarakat yang menerima pun tidak ada lagi kecemburuan di sana begitu, Pak Rian? Ini kan levelnya yang disampaikan Bang Timbul bagus dan sangat mikro dan mudah-mudahan bisa ditangkap oleh pemerintah melalui Kementerian Tenagakerjaan. Oke. Bagaimana para peserta iuran BPJS Tenagakerja misalnya tanpa membedakan dari sisi faksi formal maupun faksi informal, mereka eligible atau layak untuk memperoleh tambahan bantuan upah ini. Karena betul juga, ini bisa menciptakan ruang untuk kecemburuan antar pekerja. Ini nggak baik, ini nggak baik. Nanti bisa bisa mendistorsi istilahnya itu value daripada credibility dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Nah, secara umum saya ingin mengatakan bahwa kebijakan BSU 1 sampai 4 dan mungkin ada seri berapa lagi, itu kan kebijakan yang ada di sisi di sisi hilir. Maka yang perlu kita selesaikan adalah di sisi hulunya. Nah, sisi hulu itu tadi bagaimana pemerintah membuka lapangan kerja lebih banyak lagi melalui insentif
insentif kebijakan. Oke. Kita punya beberapa instrumen policy sebetulnya, baik dari sisi moneter, yang menurut saya dari sisi moneter domainnya Bank Indonesia sudah on the right track. Nah, tinggal selalu saya ingin mengatakan dari sisi pemerintah QQ, dari sisi fiscal policy authority-nya mungkin harus didorong lagi dalam kaitannya misalnya bagaimana memberikan fiscal insentif atau tax insentif sehingga para pemilik dana, para pengusaha itu mampu melakukan ekspansi usaha. Nah, kalau mereka mampu melakukan usaha karena ada insentif fiskal, tentu ruang untuk bisa mengabsorpsi tenaga kerja baik itu yang padat modal maupun padat karya bisa terbuka lebih luas. Nah, dari situ bukan saja hanya membuka ruang kerja lebih banyak, Pak, Mas Pras dan Bang Timbul ya, tapi juga nanti added value akhirnya itu kembali ke pemerintah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk satu, tentu ada namanya kalau kita bicara pelaku usaha itu ada namanya bagian pemerintah itu pajak. Oke. Di balik pajak ada lagi PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Kemudian last but not least, kalau itu kepemilikannya adalah di badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, ada bagian dari pemerintah itu namanya dividen. Oke. Nah, itu yang bisa kita matematikakan. Yang tidak bisa kita matematikakan adalah tadi dari perspektif sosialnya. Jumlah tenaga kerja menjadi bertambah, angka kemiskinan kemudian mulai melandai, angka pengangguran juga mungkin melandai dan sebagainya. Sehingga readiness kesiapan kita masuk menjadi satu abad usia Indonesia menjadi Indonesia emas, hopefully bisa tercapai. Tapi harus mulai segera dikerjakan. Pekerjaan yang sangat strategik, apalagi mencakup puluhan juta rakyat Indonesia di kelompok pekerja itu, ya memang harus diselesaikan secara kolaboratif, secara bersama-sama di level pemerintah. Nah, kembali kalau di hulunya bisa kita kerjakan segera, mudah-mudahan di hilirnya itu urusan subsidi upah dan sebagainya bisa solve gitu, Mas Pras. Varian, tapi kan kalau kita lihat tadi memang pencipta lapangan kerja kan banyak yang di sektor padat modal begitu dan padat karyanya sendiri kan ada tantangan tersendiri. Anda melihat bagaimana supaya ini bisa sinkron lah begitu, Varian? Nah, sebetulnya kalau kita bicara direct investment ya, baik PMA atau PMDM, itu relaksasi kebijakan yang diberikan pemerintah menurut saya sudah boleh dibilang memadai lah. Meskipun mungkin kalau dari perspektif teman-teman usaha dinilai belum. Tapi anyway, udah ada lah. Misalnya insentif fiskal. Ada kalau perusahaan itu misalnya kandungan komponen domestiknya sekian persen, maka mereka dapat tax insentif dan sebagainya. Tetapi hal-hal seperti harus lebih banyak dikreasikan lebih luas, ya, lebih luas. Satu hal yang sekarang ini nyaris tidak didiskusikan lagi adalah bagaimana follow up dari penyelesaian proyek-proyek strategis nasional. Nah, itu kan sebetulnya kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, anggarannya juga available, pemerintah bisa mencari rising fund baik di domestic investor maupun foreign investor. Ini kan ruang untuk bisa job creation itu luar biasa, Pak ya, Pak Mas Pras. Nah, mudah-mudahan sedikit catatan dari kita itu bisa istilahnya membukakan indera daripada pemerintah sehingga mereka lebih progresif dan lebih optimis di dalam menjalani kebijakan-kebijakan yang sudah dirilis maupun nanti kreasi-kreasi kebijakan yang lebih down to earth gitu. Ya itu dia, berarti memang kita harus bisa mengoptimalisasikan lagi begitu ya kebijakan di sektor hulu sehingga tadi penciptaan lapangan kerja, menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang semakin masif dan semakin nyaman juga bagi para mungkin investor dan juga dunia usaha sehingga adanya penciptaan lapangan kerja, kemudian di situ juga ada serapan tenaga kerja bagi masyarakat kita di sektor formal. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Rian. Pak Timbul, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Rian, Pak Timbul, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pras, Pak Timbul, terima kasih. Pak Rian, terima kasih Pak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.